Rupa-rupanya orang-orang Israel itu sudah tidak suka lagi dalam perjalanan itu, terlalu lama, terlalu berputar-putar, dan mereka mengeluh. Bagi sejumlah orang Israel lebih baik pulang kembali ke Mesir, ada daging di dalam kuali untuk kita makan, itu lebih baik daripada kita jalan-jalan di sini. Mungkinkah Tuhan menyuruh Musa hanya untuk mau bikin susah orang Israel di sini? Ini cara pandang mereka. Mereka marah karena mereka tidak dapat lihat Tuhan, maka mereka marah-marah Musa dan Harun. Itu cara terbaik untuk dalam tanda petik mengganggu Tuhan sedikit. Macam kayak kita begini toh, kalau dulu kita masih kecil-kecil atau kita punya anak dong, ada yang masih kecil. Kalau yang satu minta izin atau minta sesuatu di bapak mama, kok bapak mama tidak kasih, tapi kasih di anak yang lain, maka untuk mengganggu perhatian dari bapak mama, dia sengaja korek di adik. Jadi dia sengaja mengganggu di situ supaya menarik perhatian. Saudara-saudara, hati-hati dan begitu, karena kadang-kadang memang orang tidak tahu dia mau protes apa, mau protes Tuhan tidak bisa, dia cari-cari masalah di sekitar dia supaya dia biar. Lalu oleh karena hal itu Tuhan mengirimkan ular-ular tedung memagut mereka, dan banyak dari mereka mati. Ini ular beracun ini. Mereka tahu bahwa ini sebuah masalah besar, dan sekarang mereka bertobat, minta pengasihan daripada Tuhan. Tuhan tolong kami, kan kami tidak bisa. Memang rata-rata manusia bikin begitu. Kalau ada masalah itu dia ingat Tuhan itu tidak ada dua. Tidak ada. Saya biasa pakai contoh. Ada yang dia kalau minum sopi itu, wih. Di sini ada yang begitu. Ada atau tidak? Siapa pun suami itu minum sopi terus, dia periksa kesehatan. Waktu foto ronsen itu ternyata dia punya hati sebelah tidak ada, separuh hati telah pergi. Itu dia ingat Tuhan, itu dia berdoa, aduh Tuhan. Saya mau tanya, waktu dia berdoa begitu, Tuhan kasih ampun kok tidak? Tuhan kasih ampun kok tidak? Kasih kok tidak? Kasih ampun. Waktu Tuhan kasih ampun, itu separuh hati yang tadi pergi itu datang kembali. Datang kok tidak? Dia pergi mana? Oh, dia pergi terus. Nah, kira-kira begitu. Atau saya bilang begini, saya khotbah tentang buah roh. Salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Terdiri dari dua kata, yaitu lemah dan. Saya bilang banyak kami suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya kalau dia lemah baru dia mengerti kelembutan. Jadi kalau dia sakit berat semua mati, itu tiba-tiba dia punya lembut, tidak ada dua. Dia panggil dia punya istri, baru dia bilang, Mama, Tuhan Yesus baik, Tuhan sayang Mama. Itu kalau dia ada lemah. Tapi dia ada kuat-kuat, kok dia mabuk, istri bilang, Papa coba berhenti sudah, ingat umur, tolong ingat kita. Dia bilang, kau paling mati. Jadi lemah itu buat orang tiba-tiba ingat Tuhan. Iya, Bapak sumati subaik, tapi kasihan Mama toh ada anak-anak. Kasihan kok tidak? Nanti kalau petugas koperasi datang, di langit sini juga kenal petugas koperasi, kenal. Harian atau mingguan? Ya kira-kira begitu. Jadi ingat Tuhan. Lalu jalan yang Tuhan pakai adalah, Tuhan bilang kepada Musa, Musa, buat satu ular, buat ular tembaga, taruh dia di satu tiang,
taruh di tengah-tengah perkemahan. Nanti siapa yang kena pagut ular, dia memandang kepada ular yang kau buat itu, dan dia Musa melakukan itu, dan banyak orang kan takut mati ini tuh. Orang memandang kepada ular itu dan sembuhlah mereka. Yang menarik adalah kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya dari itu adalah kemudian orang berkisah bahwa memang untung baik ada itu ular, makanya sembuh. Mulai bergeser pandangan mereka terhadap Tuhan yang memberi kesembuhan kepada apa yang mereka lihat, yaitu patung ular. Nah, ini patung ular ini ular buatan ini yang kemudian dihancurkan di zaman Hizkia. Kalau kita baca 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4, ini ular buatan. Kalau orang mulai cerita bilang, wih itu ular, pokoknya kita sakit sedikit, kira-kira begitu. Saudara-saudara, karena itu maka cara pandang itu menjadi sesuatu yang penting, yang harus dibangun di atas sebuah ungkapan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada apa yang Tuhan Allah kerjakan. Karena itu cara pandang ini haruslah sebuah cara pandang dengan iman, sebuah ungkapan percaya dengan segenap hati kepada Allah. Juga tentang keselamatan manusia, orang-orang harus memandang dan mengungkapkan secara iman bahwa Allah mengerjakan keselamatan itu, dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi saya butuh menekankan, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Dia bukan manusia yang menjadi Tuhan. Allah yang menjadi manusia berbeda dengan manusia yang kita jadikan dia Tuhan. Ini mesti cara pandang yang benar. Allah yang menjadi manusia dan manusia yang kita buat dia jadi Tuhan, dua hal yang beda. Kalau itu sudah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus supaya orang diselamatkan, dalam iman orang percaya terhadap hal ini, maka manusia beroleh kehidupan kekal. Manusia beroleh kehidupan kekal, kehidupan selama-lamanya bersama-sama dengan Allah di surga. Saya suka tanya orang begini, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Boleh jawab, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Mana? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia? Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Yang mau pergi ke surga sekarang boleh angkat tangan. Yang satu mau angkat make dia kayak begini, kayak agak ragu-ragu sedikit. Saya tanya ibu mau pergi ke surga sekarang? Dia bilang, aduh anak dong masih kecil, belum lagi pembapa model begitu lah. Oke, kadang-kadang dan jawab, pendeta kita belum pergi karena belum waktu Tuhan. Lalu kekekalan mana yang tadi disebutkan? Oke, ada kehidupan kekal di sorga, tetapi kekekalan itu juga sekaligus adalah sesuatu yang harus dibuktikan sebagai orang yang tadi menyatakan percaya kepada Allah yang menyatakan keselamatan di dalam Kristus. Dia membuktikan itu dengan sebuah kata yang dilakukan, yaitu perdamaian. Jadi orang yang mengaku selamat karena diselamatkan oleh Yesus Kristus, dia mesti berdamai.
berdamai dengan diri. Banyak orang Kristen ini merasa sudah selamat, tapi tidak berdamai dengan dirinya. Tidak berdamai dengan diri. Kita ini kayak apa kok? Ini ada orang yang apa ya? Kalau kita ikuti semua khotbah kecantikan, semua iklan kecantikan kulit di televisi, itu semua itu mengarahkan kita untuk ambil keputusan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit hitam lihat kulit putih berdiri di muka itu, dia kayak macam gelisah. Bagaimana dia kayak... Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai okir juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih baik, tapi itu di muka, seleher di bawah gelap. Saudara tambah gelis. Berdamailah, berdamailah dengan kita sendiri, toh. Iya toh. Berdamailah. Di sini ada orang Timur kok. Tidak usah angkat tangan, tidak usah. Karena kita muka sama semua. Ada orang Rote, Sabu, Sumba, Jawa. Nah, masing-masing itu Tuhan suatu. Tuhan suatu. Dulu Tuhan cipta saya, dia tidak tanya, Yandi, lu mau Timur kok Eropa? Tuhan tidak tanya. Tugas kita adalah berdamai dengan kita pun keadaan. Jangan sampai kita tanya, lu Timur toh? Iya Bapak, tapi bilang nenek dong. Dan nenek kenapa? Timur ya Timur, berdamailah dengan kita sendiri dulu. Amin kok. Nanti kalau sudah dengan kita sendiri, ada panggilan kedua, berdamailah juga dengan orang lain. Karena keselamatan betul sudah apa toh? Cara pandang yang benar terhadap keselamatan membuat orang berdamai dengan dirinya, kemudian dia berdamai dengan orang lain. Saya mau tanya dulu, di sini nih ada orang yang tukang bakalai kok dengan kita, belum bilang dengan siapa langsung bilang ada kok tidak? Saya sama majelis ada yang tukang bakalai. Dan tetangga ada yang biasa bakalai. Ipar-ipar, kakak adik, bapak mantu. Kalau sudah pakai selamatan dari Tuhan, bukti dari berdamai itu satu, kau berdamai dengan kita pun diri, berdamai juga dengan orang lain. Dan suka cari-cari masalah dengan orang lain. Oh, amin. Siapa yang ada marah ada ipar-ipar na pulang palu amin dia koton dames tu. Ipar bilang ini hari terakhir kok. Saudara lihat kalau orang hidup tidak berdamai. Coba saya mau tanya, ada orang yang saudara tidak suka kok tidak? Ada kok. Dia ada ikut gereja sekarang. Coba lihat dia, coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Ada orang yang kita tidak damai dan dia itu lihat dia pemuka kita kita biar lapar sekali mau makan, terus kita pergi di situ lihat ini makanan enak-enak, basa-basi kita bilang begini, wih ini makanan macam pu enak, lain lihat dia warna, tahu siapa yang masak terus dia bilang itu tante yang Lusong suka itu langsung nafsu makan hilang. Ya kalau kita tidak hidup damai dengan orang lain, kita hidup ini tidak aman. Saya lihat ada dua orang marah, satu jalan dari sana datang, satu dari sini pi. Kan dari mobil satu saya bilang, iya nanti. Terganggu Bapak kalau kita tidak terganggu. Amin kok. Di sini ada yang tukang marah. Laki-laki kok perempuan? Laki-laki. Dia ada di sekarang. Coba tunjuk. Jadi panggilan ketiga, berdamailah dengan Allah. Sendiri dan sesama.
berdamai juga dengan Tuhan Allah. Masa kita selamat, keselamatan yang Tuhan berikan itu pendamaian dengan Allah. Dosa telah membuat kita tidak berdamai dengan Allah, kita terputus jauh, dan sekarang berdamai dengan Tuhan Allah. Dan orang kalau damai dengan Tuhan Allah itu dia rajin-rajin berdoa, dia rajin-rajin baca Alkitab. Saya lihat ada beberapa ibu ini, dong kalau baca Alkitab itu cepat mengantuk. Dong buka, mari kita siap hati kita mau baca Alkitab sebelum kita tidur malam. Bilangan pasal 21 ayat keempat. Baca Alkitab langsung mengantuk. Tapi kalau dia nonton Ikatan Cinta, drama Korea, Suara Hati Istri, wih itu dia pemata bagian tidak. Di sini ada yang begitu. Dia paham apa? Berdamai sedikit dengan Tuhan Allah, berdamai sedikit. Baca kitab suci, berdoa tiap hari. Saya ada satu waktu saya khotbah di Agape, saya kasih tahu begini. Orang itu kadang-kadang biar dia nonton dia tidak pernah mengantuk. Tapi kalau ikut khotbah atau baca firman pasti dia mengantuk. Jadi di sini ada orang yang tidak bisa tidur malam kok, ada. Suruh dia pergi gereja. Itu pas sampai kalau pendeta bilang, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dia langsung, kita kira dia ada merenungkan firman Tuhan, dia ada jauh Bapak, jauh. Rajin-rajinlah pergi gereja. Amin kok. Gereja itu nyaman, yang akhirnya separuh langsung kira-kira begitu. Keempat, panggilan kita juga adalah panggilan untuk berdamai dengan segenap ciptaan. Berdamai. Allah kasih kita di tengah dunia. Kadang-kadang manusia sudah bikin rusakin dunia, baik bikin barbar. Saya khotbah di bulan ekologi, saya bilang begini, manusia kalau tanpa alam semesta mati, tapi alam semesta tanpa manusia dia biasa-biasa saja. Jadi manusia membutuhkan ini alam semesta. Saya kasih contoh, kuda lari, manusia bisa pinonton. Betul. Wih kuda wih. Tapi kapan manusia lari? Apa? Oh, kapan manusia lari kuda bilang? Kuda tidak butuh kita. Kita yang butuh. Saudara, berapa tahun lalu ada ikan paus terdampar di Nunghila, tahu juga di Batu Kepala situ toh. Itu manusia pergi ku, halo guys, ada ikan. Pertanyaannya, kapan manusia mati? Ikan dong baku aja bilang, mari tepak menobe ada mati kita. Jadi berdamailah dengan alam semesta. Amin kok. Baik, saudara. Lalu apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Memandang kepada tunggu saya baca pujian satu. Mengarahkan pandangan pada sumber keselamatan. Saya ajak kita merenungkan dua hal. Pandangan kita mesti benar. Satu, keselamatan yang dimaksudkan itu adalah keselamatan kekal, kehidupan di sorga bersama-sama dengan Allah.
tetapi juga keselamatan di bumi di mana kita tinggal, karena kita belum pergi ke surga yang kekal. Tanda-tanda kerajaan surga harus sudah kita alami di sini, di dunia. Harus. Itu keselamatan. Kita tumbuh dan besar dalam lagu ini, saya bicara dan kita perlu mengkritisi. Ada lagu sekolah minggu dulu yang bilang begini, biar ku miskin ilmu uang. Tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Coba kita semua menyanyi 3, 4. Biar ku miskin ilmu uang ku tak punya, tapi ku punya Yesus senang. Yakin kalau miskin senang? Yakin kalau miskin senang? Tuhan Allah kita kaya atau miskin? Nah, kenapa dia pun anak dia miskin? Hanya satu kata, nah, saudara yang ngomong, pemalas. Kalau su pemalas tambah parakus, pasti miskin. Di dunia mesti ada. Tuhan Allah kita pintar atau bodoh? Nah, kenapa dia pun anak bodoh? Bodoh dan tidak tahu itu sama kok beda? Bodoh dan tidak tahu sama kok beda? Beda. Beda nah. Revo. Tidak tahu ialah karena memang tidak pernah dikasih tahu. Jadi kalau dia buat salah dia dulu sama, kalau memang tidak pernah kasih tahu. Tapi bodoh ialah kasih tahu. Jemaat di sini 5 jemaat. Kepintaran itu terbatas, jadi kita bisa mengejarnya. Kepintaran itu terbatas, jadi kita bisa mengejar. Ini kalau kita pergi rumah sakit, kalau kita kasih tahu dokter, saya sakit karena dokter periksa, aduh pendeta, ini THT. Jadi pendeta periksa. Kita bilang periksa, aduh pendeta, ini telinga. Jadi di situ. Kita sampai sana, pendeta, ini bagian telinga kiri. Jadi di situ. Sampai di sana dong periksa, bilang, pendeta, ini genderang telinga. Jadi di situ. Kepintaran itu mengerucut pada satu hal, terbatas dan bisa dikejar. Tapi bodoh itu tidak terbatas. Bodoh itu meleleh saja. Makanya di Kupang ini, kalau orang terlalu bodoh, orang dasar, bodoh nak ukur. Bagi-bagi ke orang. Sumbernya di mana? Karena orang tidak mau belajar. Salah satu program strategis gereja itu adalah pengembangan kapasitas pelayan, pendeta, penatua, diaken, pengajar. Contoh lebih spesifik, misalnya pelatihan khotbah, berlatih homiletika. Jadi semua majelis harus hadir tanggal 30 Februari untuk ikut pelatihan. Oh, tidak ada 30 Februari. Kan ini contoh. Ikut pelatihan khotbah. Separuh ikut. Separuh nanti bilang, mau pelatihan apa? Begini 4 periode. Kalau semulai dia makan puji begini itu, aduh, jangan begitu. Itu sebagai itu kita tidak memandang di Tuhan lain.
Tuhan kasih kita kesempatan, ada orang-orang untuk membantu kita bilang ini, karena kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Ini kita di dunia. Di dunia ini kita tidak terlepas dari orang lain. Karena itu selamat di surga oke, tapi mari di dunia pun betul selamat. Dengan itu memperlengkapi diri, ada bantuan. Saudara-saudara tahu, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Amin toh? Saudara ada nama atau tidak? Itu nama untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa di antara kita yang pas mau makan dia bilang, Yandi, makan? Kan tidak. Nama itu supaya orang lain yang panggil kita toh. Kita makan kok tidak? Nah, makan itu untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Pak, bagaimana kita makan untuk orang lain? Istri kalau sakit, suami bilang begini, Mama makan. Mama bilang, Mama makan. Mulut pahit. Mama makan. Kalau kita omong-omong kok tidak bisa, kita bilang, Mama makan teh anak-anak dong masih kecil. Itu dia langsung tambah langsung. Mau itu anak ada mama baru. Kita makan ini. Kita pakai pakaian kok tidak? Kita ini pakai pakaian kok tidak? Coba kasih tahu saya, kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa coba? Untuk diri dan untuk diri itu supaya jangan kepanasan, jangan kedinginan. Tapi untuk orang lain itu maksudnya begini. Kalau kita sendiri kan tidak pakai juga tidak apa-apa toh. Karena kita sendiri kita bisa. Karena kita tapi karena ada orang lain makanya kita pakai supaya orang jangan ketemu kita terus hiin. Jadi hidup itu jangan untuk diri sendiri. Kerjakanlah keselamatan di dunia ini bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Tadi paduan suara agape menyanyi itu kan ada sopran, apalagi itu kan nilai dari persekutuan. Alto tidak boleh menyanyi lain sendiri, bass sendiri, semua kan harus sama-sama. Dia punya akor itu mesti masuk baik. Bayangkan kalau kita menyanyi hai dunia gembiralah, tiba-tiba yang sopran hai dunia, kan bikin kacau itu paduan suara. Begitu toh. Jadi dalam sebuah kebersamaan untuk kita mengerjakan keselamatan bersama-sama di dunia. Jadi Tuhan sudah tebus kita toh untuk mengerjakan yang di dunia, kita mesti bersama-sama. Semua orang menjadi penting. Tidak boleh ada yang bikin diri inti. Jangan. Saya paling tidak suka kalau satu bilang itu jemaat itu kalau saya tidak ada mati. Itu kita tidak bersandar lagi pada Tuhan, kita sudah bersandar di manusia. Amin kok? Amin, tapi khotbah belum amin. Kedua, pandangan kepada Allah seringkali menjadi terhalang. Oleh karena manusia pindah fokus. Tidak lagi terfokus kepada Tuhan Allah, tetapi terfokus kepada barang dan orang. Nah kita ini mau memandang pada Tuhan Allah, tapi seringkali menjadi bergeser. Karena manusia tidak lagi fokus. Dia fokus pada barang, dia fokus pada orang. Contoh, ada orang yang kadang-kadang ketemu saya, pendeta, doa amin air, populer bekas minum angin. Tidak salah toh kalau doa buat air, untuk air toh, tidak salah toh. Yang menjadi soal ketika orang geser kepercayaannya tidak kepada Tuhan tetapi kepada air doa.
Kita tidak fokus lagi pada itu. Ada yang fokus di minyak doa. Mau karena kita mau ambil itu minyak kau goreng ikan, jangan-jangan dia itu minyak juga. Jangan begitu. Fokus Alkitab. Kadang-kadang orang supin tapi Alkitab. Orang sakit dong bukan kas makan bubur, kuah ayam. Ame Alkitab taruh di bantal. Supaya apa? Supaya apa? Kita mulai punya fokus yang salah. Ada yang terbawa lagi, masih ada ini banyak. Orang mati dong angka ame Alkitab satu kotar di dalam peti. Kok yang hidup saja tidak pernah baca ini? Mati baru mau suruh dia baca. Di sini ada yang begitu, ada yang kita geser fokus kepada alat, kita geser di fokus pada dia, pada benda. Nah ini kau sudah salah ini. Amin kok. Saudara, orang juga gitu. Dong kalau suka ame pendeta satu. Pendeta. Dong sinode kasih tahu. Pendeta. Jangan kasih pindah dulu kita pun pendeta. Kenapa? Kita masih membangun. Oh, dia kepala tukang. Itu kalau nggak ada suka. Kalau tidak suka lah dong pidong ke sabar. Sinode ambil kena. Fokus kita pada orang, tidak pada Tuhan. Dan pandangan yang fokus tadi kepada Tuhan menjadi tergeser karena manusia, karena barang. Bukan tidak boleh. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Tuhan Allah pakai media. Ada ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Tetapi ular itu mengarahkan pandangan mereka kepada Allah. Bukan kepada itu ular. Apalagi kepada barang buatan manusia. Sebagai pendeta ini kita jalan-jalan dong telepon pendeta singgah dulu di rumah sakit. Kenapa? Woi suami ada sakit, istri ada sakit, ini ada sakit. Pendeta sampai dan bilang, semua diam, pendeta sudah kita doa. Pendeta habis doa langsung dia bilang begini, pendeta, ini obat. Nah kalau itu obat sebegini, kita berdoa supaya Pak, biar orang semuntah darah dia tinggal. Lalu kita doa untuk apa lagi? Mulut kita bicara kepada Tuhan. Pengakuan kita tidak kepada Tuhan. Ada orang yang lebih parah lagi dari itu, lebih parah. Tiap hari berdoa, tiap hari sebut nama Yesus sedikit-sedikit dan darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong. Tapi kalau dia sakit sedikit, pasti orang yang suami pasti. Dia pak sakit sedikit dia bilang, Bapak, ini pasti nenek di sebelah. Kenapa? Bapak jadi itu nenek begitu. Itu hai. Orang suami juga dia juga. Kita ada susah sengsara ini dia mau itu kan. Kalau dia mau suami dia suami ame itu pasangan calon presiden nomor urut 4. Iya tuh. Kok kita ini kok masa percaya Tuhan ada masalah sedikit pasti orang lain bikin, pasti orang lain. Hai orang tidak urus kerja kok dulu hanya lihat kita. Jangan fokus pada manusia. Jangan fokus, jangan fokus pada barang. Jangan fokus pada Tuhan. Amin kok. Ketiga,
Orang yang memandang kepada Kristus, memandang kepada sumber keselamatan, itu pandangannya tertuju pada dua hal yang penting ini. Satu, memandang kepada salib. Karena salib itu telah mempersekutukan kembali manusia dengan Tuhan. Memandang yang mati untuk dunia, dan separuh tidak tahu ini lagu, tapi dia bilang sambil tutup mata. Latihan Tuhan, latihan. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau bilang lagu mantan, tolong kau latihan. Ini perhadapan ini UPP, ada tahu ini lagu supaya kita memandang kepada salib. Salib itu yang mempertemukan kembali kita. Saudara tahu tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mau menyerahkan dirinya bagi sahabat-sahabat. Yang kedua, memandang kepada kemuliaan Allah, yang tidak pernah memandang kehinaan itu. Dia mau datang kepada kita dalam kemuliaannya, mengangkat kita dan membawa kita pada kemuliaan surgawi. Nah, kalau kita mulia, jaga itu kemuliaan yang Tuhan kasih bagi kita. Amin. Ini UPP dong, ini mantap. Majelis jemaat itu mantap. Tapi kita di Gemit ini ada saya temukan banyak orang yang di rayon-rayon dan cara pilih majelis ini agak aneh. Karena ada satu dua orang yang begini, pilih dia, pilih dia. Kok kenapa mesti dia? Kan dia yang ada oto. Supaya kalau ada kegiatan dia tinggal pakai dia oto. Bayangkan. Ini pilih karena mana ini? Di Lanut sini juga ada begitu. Ada kok tidak? Mulai sembunyi-sembunyi. Pilih dia yang ada otot. Akhirnya itu orang yang terpilih, dia dengan bangga sekali dia bilang, sebenarnya saya tidak mau, tapi harus dong usul. Yang mau saja juga bermasalah, apalagi yang sebenarnya. Yang baju putih ini sebenarnya mau mantap. Apalagi ada yang muda-muda ini. Kamu muda toh? Ini bukan muda biasa-biasa ini. Muda air. Bukan air biasa, ini air tergenang. Pakai kamu masa muda itu untuk kemuliaan Tuhan. Sudah dengar Nelson? Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Sudah. Sampai lagi. Tidak lama satu sudah. Iya. 2 hari itu. Keempat, saya tambah sedikit ya. Bapak Pendeta ini saya bapak saksi. Keempat, jangan tunggu ada masalah baru mau memandang kepada Tuhan. Jangan tunggu ada masalah. Kalau senang tetap memandang pada Tuhan. Kalau susah tetap memandang pada. Kalau susah senang tetap memandang kepada.
Karena ada yang terlalu senang lupa Tuhan. Ada yang terlalu susah pun lupa Tuhan. Ada yang masih berdoa, ada yang lupa. Sudah Pak Pendeta, kita berdoa terus sama. Itu bab tua yang di sebelah itu, dia tidak pernah gereja, tidak pernah berdoa, tapi dia hidup enak. Tiap hari hanya ganti-ganti oto, Grab. Jadi teruslah memandang kepada Tuhan. Tadi saya suka kasih tahu, memandang itu berarti melihat dengan iman, tapi yang kedua memandang berarti memberi pendapat tentang itu. Saudara tahu, jemaat, kadang orang tanya kita biar bikin pendeta, untung bayi Yudas, untung bayi Yudas. Kalau Yudas tidak menyerahkan Tuhan Yesus, mangkali kita tidak selamat. Siapa bilang? Anak manusia memang harus diserahkan, tapi celakalah dia yang olehnya anak manusia diserahkan. Tidak ada manusia berjasa untuk keselamatan kita. Tuhan mengerjakan itu. Supaya kita fokus ke Tuhan. Jangan taruh manusia di situ. Sudah. Jangan tunggu ada masalah ya. Saudara ada masalah kok tidak? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini bukan masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dengan kita pun teman. Harapan pendeta selesai khotbah, ternyata masih ada halaman sebelah. Nah, saudara, karena itu jangan tunggu ya ada persoalan. Jangan tunggu. Mari kita memandang pada Tuhan yang memberi keselamatan kepada kita. Saya tanya orang bilang, jemaat, Tuhan biasa tolong kita di pertama atau terakhir? Coba jawab. Tuhan biasa tolong kita di pertama atau terakhir? Pertama atau terakhir? Terakhir. Padahal Tuhan mau menolong kita di bagian pertama. Kita yang suka menempatkan Tuhan di bagian terakhir. Maksudnya begini, kita ini pas ada masalah bukan langsung berharap dengan Tuhan juga. Nanti dia bilang, tenang saja, tenang. Kau yang urus ini metua pun adik kandung pun saudara perempuan pun om pun mbak itu. Nanti ketika semua itu sudah tidak lagi mampu memberi jawaban, baru dengan pasrah rela dia bilang, Tuhan tolong. Tuhan datang tolong dia marah kembali Tuhan. Tuhan kenapa datang terlambat? Air ini penting, betul atau tidak? Tapi kalau kasih di orang yang tidak haus, dia tidak akan minum. Pernah kau tidak saudara lihat di pesta atau acara di rumah anak kecil dong ambil air yang begini? Pernah kau tidak? Kalau dong tidak haus dong buat apa? Mau memandang dan mengandalkan Tuhan, kita butuh haus. Ku rindu firman, ku rindu. Terakhir untuk tema ini saya mau kasih tahu, ini kalimat Yesus. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dia mesti yang utama. Cari dahulu kerajaan Allah. Yang kamu mencari barang-barang yang dicari oleh bangsa-bangsa dunia, tapi hendaklah cari duluan kerajaan Allah. Artinya kalau hidup kehidupan pikiran kita semua itu tertuju hanya kepada Tuhan Allah, mendahulukan Tuhan Allah, mengandalkan Tuhan Allah, semua akan ditambahkan kepada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu
ranjang di, jabatan di, kekayaan di, istri di. Istri diberkati toh. Ya toh, cari duluan Tuhan. Jadi kalau minta jadi majelis begini, memang dahulukan Tuhan. Jadi UPP dahulukan Tuhan. Ada yang tidak mau, kita bilang nanti kita usul papa jadi majelis. Aduh, saya sibuk. Omong sibuk itu ke derajat naik sedikit, jadi ekspresif. Sibuk. Nanti su pensiun kok tidak ada kerja lagi, boleh bilang kalau berkenan biar saya diaken. Mau diaken apa kok subagi? Masih semangat lah ya. Amin toh. Begitu. Ini UPP, BPP. Cari dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jeripaya yang sia-sia. Tidak. Kamu pasti diberkati kok. Pasti. Aman toh? Ada yang sebentar bikin syukuran kok tidak. Jadi saudara-saudara, saya kira itu hal penting bagi kita. Supaya kita semangat melayani dan mata hanya tertuju pada Tuhan. Ada banyak godaan yang mengganggu kita. Saya kadang-kadang khotbah itu saya marah-marah supaya orang jangan lewat-lewat sini. Dulu saya pernah melayani di satu gereja. Dia punya jendela ini. Jendela ini kan menghadap jalan. Jadi setiap kali oto satu lewat saya buat begini. Setiap kali oto satu lewat saya bilang, hei, menghadap sini, lihat sini, kamu lihat oto supaya kenapa? Semua sebegini. Tiba-tiba oto satu lewat. Dong kan suka kedua semua begini. Tapi mata pindah begini. Pandangan ini seringkali terganggu. Jadi Bapak Majelis Penatua kok, Bapak Penatua kok dia kan. Yakin UPP, BPP kita mau melayani ini ada banyak godaan kan. Kadang-kadang bukan dari luar, kadang-kadang dari rumah sendiri. Boto mau khotbah begini terus suami di luar, suami bilang, tahu siapa yang khotbah? Terus kita bilang, lu bu istri yang khotbah. Satu istri. Iya tuh mama. Godaan. Yang kedua, teman-teman. Teman-teman tujuh menggoda kita. Woi, cukup sudah besok pagi kita mau acara di gereja. Lu kayak jatuh turun dari langit. Belum lagi jemaat. Ada jemaat ini suka nilai-nilai kita. Dong khotbah tidak betul, mah dong nilai ame kita pu khotbah ini. Kita baru maju sedikit dan lihat kita dari ujung kaki itu. Separuh pun cara dengar firman bilang, godaan banyak, godaan banyak. Kita ibadah, saya pendeta jemaat toh, kalau orang undang kita kok bilang ada syukuran, macam pi. Tapi sampai sana tuh menarik. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Ulang-ulang minta maaf cara saudara. Waktu ibadah orang pas makan banyak kok sedikit. Don datang dari mana? Di Lanu juga ada begitu. Kadang-kadang dong rumah di samping tempat syukuran. Istri bilang, Bapak, mari sudah kita pi. Waktu bilang, masih ibadah.
Tapi cari apa? Betul kok tidak? Baru pilih dia sebuah memang ini plastik. Mau apa? Mau apa? Oh, di sini juga ada bungkus. Ya, kira-kira begitu Jadi mari kau melayani baik-baik. Selamat melayani Bapak Diaken, Ibu Bapak anak muda UPP, BPP, layani Tuhan. Melayani Tuhan itu bertempur hati, bahagia, senang. Tuhan bisa kerjakan sendiri, tapi Dia panggil kita dalam pelayanan ini. Itu kepada kita diberi penghargaan. Pakai kesempatan itu dengan baik. Kalau kita lemah, ini dulu saya kalau mau tabis orang itu jadi penetua dia akan rendakan dengan Pak Pendeta, kami ini sekolah tidak betul, kami ini gugup kalau berdiri di muka umum. Saya jawab bilang, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan kalau sejak awal engkau tahu kalau engkau sekolah tidak betul. Sejak awal engkau tahu bahwa engkau itu gugup bicara di muka umum supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan.